Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Zafira dengan NIM 114230009 dari Blok 10. Hari ini saya akan membuat pemodelan drainase secara dua dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita akan mulai. Untuk pertama, kita bakal mengetik units di sini. Kita bisa ketik dengan U aja. Nah, fungsinya ini untuk mengubah eh, si panjang garisnya nantinya menjadi senti dan ini precision-nya saya akan ubah menjadi supaya si angkanya tuh nanti dua angka di belakang koma ya. Ini kita ubah ke sentimeter. Kalau sudah diklik OK aja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya langsung saja ya teman-teman, kita akan membuat drainasenya. Namun sebelum itu saya akan mengaktifkan RCU. RCU ini fungsinya untuk membuat garis, buat garis agar si garisnya itu geraknya terbatas gitu. Jadi kayak bisa lebih lurus gitu garisnya. Nah, langsung saja kita klik line. Di sini untuk panjang atas kita akan membuat panjangnya itu 11,8. Enter lalu escape. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan membuat garis bawahnya. Kita klik line lagi. Oh ya teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk aktifin endpoint, midpoint, center, dan seterusnya. Nah, kita akan buat garis ke bawah. Ini kan ada midpoint, kita bakal bikin titiknya itu di situ. Midpoint itu menandakan bahwa itu tuh titik tengah dari si garis ini. Oke, langsung saja untuk panjangnya itu 3,8, enter escape. Setiap membuat garis, jangan lupa enter dan escape. Lalu kita akan bikin garis lagi ya, ke samping. 4,6 jadi 2,3, 2,3. Kita bikin garisnya itu kanan dan kiri. Seperti ini. Ini 2,3. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bikin garis dari sini ke sini. Cuman, kalau RCU tadi tidak bisa ya teman-teman kalau misalnya garisnya itu naik ke atas. Jadi kita akan nonaktifkan dan kita bakal mengaktifkan restrict cursor to specific angle. Nah, kita klik. Jadinya si garisnya itu bisa bergerak secara 360 derajat seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bikin drainase, yang dimana drainasenya itu ada air. Nah, kita akan membuat si apa ya, batas garis permukaan airnya nantinya. Ya, oke, kita klik line lagi. Dari sini ke bawah. Oh ya, jangan lupa aktifkan RCU-nya dulu biar garisnya lurus. Dari sini ke bawah itu cuma 1 cm, kita klik 1 cm, enter. Nah, kita akan buat garis ke samping. Kalau saya biasanya melebihkan biar lebih apa ya, biar garisnya itu lebih presisi dan apa kayak nyentuh ke bagian sininya. Nah, kita akan memotong garis ini caranya menggunakan ini trim. Trim ini fungsinya untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis lagi ke sini. Sebenarnya ada dua cara cepat dan cara manual. Kita coba cara manual dulu ya. Ke sini, dilebihkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yakin bisa langsung presisi, nggak apa-apa langsung aja. Nah, kita akan bikin dua garis yang ke bawah juga. Itu yang ke bawah itu cuma 0,5. Enter escape, garisin jangan lupa. Oke, kita hapus dulu ya, teman-teman pakai trim. Nah, oke, saya akan mencoba menggunakan cara cepat untuk membuat si garis ini. Caranya itu, pertama kita klik ini dulu, klik si garisnya, lalu kita klik ini, mirror. Mirror ini untuk membuat garis, apa ya, istilahnya itu kayak duplikat tapi berbeda arah gitu. Ini aja. Mana nih? Klik. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, kita akan membuat gelombang. Jadi kan air kan ada gelombangnya ya. Nah, untuk itu kita akan menghapus dulu terlebih dahulu garis ini biar nanti nggak apa ya lebih rapih gitu. Nah, untuk bikin garis gelombangnya itu kita nggak pakai line tapi kita pakai ini di draw ini spline CV. Tapi jangan lupa matiin dulu RCU-nya. Spline CV, oke? Ini dari ujung ya teman-teman. Dari ujung sini nggak apa-apa. Oke, sesudah itu kita akan menghapus terlebih dahulu garis-garisnya. Yang ini ya teman-teman. Oke. Kayaknya agak kurang meliuk-liuk, tapi nggak apa. Oke, selanjutnya drainase yang kita buat ini itu kita buatnya menggunakan beton. Oleh karena itu kita butuh garis yang lebih tebal agar kayak biar lebih kelihatan kalau ini kita membuat drainase beton. Caranya, pertama kita klik dulu polyline. Nah, kita tuh bakal bikin duplikat garisnya ini. Ini kita ingin aja ke bagian-bagian terluarnya, yang di bawah aja, yang di atas nggak usah, nggak apa-apa. Ya, udah. Enter, escape. Sebelum itu kita bakal hapus terlebih dahulu ya teman-teman garisnya ini. Oke, sudah. Nah, terus kita klik ini, bentar. Kita klik garisnya dulu, lalu kita klik offset. Nah,
Dari sini kita tarik aja keluar. Saya akan memakai untuk jaraknya itu 0,2. Nah, nanti dia akan seperti ini. Oke, di enter, di escape, sudah. Oke, sesudah itu kita akan mengisi si airnya ini dengan memberikan warna agar terlihat lebih bahwa itu air gitu kan. Caranya ini di bagian sini kita pilih gradient. Gradient, sebentar ya teman-teman loading. Oke, saya memilih yang GR Invisil. Ini ya. Tinggal diklik aja deh ke sini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Terus di bagian hedge transparansinya kita ubah menjadi 50. Biar lebih transparan gitu. Nah, yang bagian sini yellow kita ganti biru. Soalnya kan air nggak ada yang warna kuning. Air ini kan kayak air drainase gitu ya. Saya pilih yang biru, biru muda aja, nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan, maaf teman-teman, hilang dia. Oke, selanjutnya kita akan, apa ya, membuat garis-garis pada ini, dalam sini. Garis-garis ini untuk menandakan bahwa yang kita isi itu adalah beton, yang bagian sini itu adalah beton. Namun sebelum itu, saya akan menutup ini terlebih dahulu. Dari sini aja. Oke, ini ke ujung, seperti ini, sudah. Dihapus. Sisa-sisa ininya dihapus aja dulu. Gak apa-apa. Oke, yang ini juga nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Nah, kita akan memberikan apa ya, tekstur, ya semacam itu. Caranya itu kita ke bagian yang tadi, yang mirip yang gradient, bedanya kita pilih yang hedge. Oke, kita klik yang hedge, dan saya memilih yang ANSI 32. Ini nih. Oke, kita klik aja di bagian sini nggak apa-apa. Nah, nanti akan seperti ini. Cuman kan bagian sini kan kayak beda ya dari yang ini. Caranya kita klik aja. Kita klik di angle, kita buat angle-nya 45. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat dimensi si ininya, si drainasenya ini. Caranya di bagian dimension kita klik. Nah, aku bakal titikin dari sini ke sini. Ini itu fungsinya biar kita tahu seberapa panjang sih drainase yang kita buat itu. Di ke atasin aja nggak apa-apa. Terserah deh tingginya mau seberapa bebas. Segini boleh. Oke. Nah, kita klik bagian properties. Kita bakal mengedit bagian sini ya, teman-teman. Nih, kita klik yang ini. Nah, yang ini itu. Oke, yang row 1 kita ubah menjadi architectural tick. Yang ini juga architectural tick. Ini 0,1. Oke. Terus X line-nya kita ubah menjadi 0,1. Dan X line offset kita ubah jadi 0,05. Nah, di sini saya akan ubah dulu warnanya. Misalnya kita mau merah nih. Oke, kita klik merah terlebih dahulu. Sudah. Nah, ini kan angkanya kita nggak tahu nih, apakah dia senti, apa diameter, gitu. Jadi kita akan menambahkan keterangan di sini ya. Caranya kita klik aja deh angkanya. Seperti ini. Lalu kita bagian sini. Oke, sudah. Tambahin sentimeter. Di sini kan dia 4 angka di belakang koma. Ini tergantung teman-teman mau berapa angka di belakang koma. Cuman saya memilih untuk 1 angka di belakang koma jadi 11, senti saja. 11,5 senti. Oke, sudah ya. Sama seperti yang di atas, kita akan buat dimensi juga di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini kita bikin dimensi. Sini ya. Oke, kita juga akan bikin ketinggiannya. Di sini ketinggiannya. Oke, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, tahap terakhirnya ini kita tutup dulu. Ini aja. Memberikan keterangan di bawahnya. Kayak nunjukin ini tampak mana, tampak depan, apa tampak belakang gitu. Caranya kita bikin aja dulu circle ya. Di sini di bawah sini aja nggak apa-apa. Untuk jari-jarinya kita pakai 0,5 kayak gini. Lalu kita bikin line dari sini. Saya milih line-nya itu 5 aja. Oke, enter. Nah, sudah. Nah, kita akan menambahkan teks ya, teman-teman. Di sini misalnya. Kayak, maaf. Aduh. Oke.
ya teman-teman. Nah, saya akan bikin keterangan di sininya, misalnya section tampak depan gitu. Section tampak depan. Oke. Nah, kita bikin skalanya juga di sini. Skalanya berapa? Skala 1:50. Skalanya 1:50. Nah, sudah ya teman-teman. Kayak gini, aku pindahin ke tengah dulu. Oke, sudah ya teman-teman, ini sudah selesai. Kita akan melihat hasil akhirnya. Itu kita pergi ke layout ini, layout 1 ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Ini hasil akhirnya. Nah, cara save-nya bagaimana? Cara save-nya, kita klik ini, plot, kita klik plot. Kita loading dulu ya. Nah, di name-nya, ini kita pilih DWG to PDF. Ini pilihnya ISO 4 aja. Ya, oke. Terus, apa lagi? What to plot itu extends. Terus center the plot. Ya, kita apply dulu. Terus kita bisa melihat gimana. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kita klik saja. Nah, kita akan men-save ya teman-teman. Ini sudah extend ISO 4. Ini landscape, normal, sudah. Kita klik OK. Nah, ini kita save. Misalnya saya bikin pemodelan, nama saya saja ya, 114230009 Reva Zafira. Kita AutoCAD. Oke, kita save. Nih, ini sudah, kita coba open ya. Baik, nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Mungkin untuk AutoCAD cukup sekian. Baik, di sini kita akan lanjut lagi membuat pemodelan drainase lagi. Bedanya di sini kita menggunakan aplikasi SketchUp dan 3 dimensi. Oke, selanjutnya langsung saja untuk perawalan kita pergi ke View, ke Toolbars, terus kita checklist dulu Getting Start, Large, Measure, terus Views, sama Trimble Connect. Terus di close aja. Oke, terus kita ke Window, ke Model Info. Oke, nah di sini pastikan ini sudah 2 angka di belakang koma, dan kalau di AutoCAD kita memakai senti, di sini kita memakai meter ya. Oke, tidak apa-apa, langsung aja kita mulai. Oke, untuk garisnya itu ada di sini lines-nya yang gambar pensil ini. Untuk garisnya itu kita akan buat 5,9. Nah, garis merah ini menandakan bahwa si garisnya itu lurus. Kalau kayak gini berarti kan miring nih, makanya garisnya berwarna hitam. Di sini kita memakai panjang 5,9, di enter, terus di escape. Maaf teman-teman, seperti ini terlalu ke bawah ya, takutnya nanti ini. Oh ya, untuk gesernya kalian bisa klik yang bagian scroll di mouse, klik shift terus digeser aja. Seperti ini. Oke. Ulang lagi ya, kita lines-nya ini dibuat agak tinggian aja, gak apa-apa. 5,9, enter, escape. Dan di midpoint-nya kita buat panjang ke bawahnya 1,9, enter, escape. Ini untuk bagian bawahnya 4,6, 2,3 dibagi menjadi 1,15 kanan kiri. 1,15. Oke. Lalu kita akan bikin garis lagi ke atas. Bedanya kalau di SketchUp ini bisa langsung tanpa harus diganti pengaturannya. Langsung saja, ini ke atas. Ini juga ke atas. Kita hapus dulu ya garis tengahnya. Oke. Lalu kita akan membuat offset. Caranya itu ini di bagian sini. Diklik aja. Terus klik kiri, tahan. Lalu saya akan memakai jaraknya 0,2 deh, 0,2. Enter. Sudah seperti ini ya teman-teman. Sama seperti yang di AutoCAD tadi. Oke. Sesudah itu kita akan membuat garis di sini untuk membuat batas airnya ke sini. Ini ke sini. Oke, kemudian atasnya dihapus. Oke, hingga jadi seperti ini. Lalu kita, karena 3 dimensi, kita akan membuat ini menjadi lebih panjang. Menggunakan ini, push and pull. Yang ini kita klik, karena kita mau panjangin yang ini. Kita buat panjangnya 10. Waduh, maaf. Di sini kita buat panjangnya 10 meter. Oke, sama yang ini juga dibuat 10. Oke, sudah teman-teman. Nah, untuk yang depannya kan ini masih bolong ya. Kita akan mengisi caranya itu ke lines. Terus di bagian midpoint ini kita bikin garis aja deh ke bawah. Nah, nanti keisi.
Ini nggak apa-apa, kita hapus aja. Oke, nggak ada seperti ini ya. Oke. Oh, namun sepertinya ini masih kosong ya. Oh, sudah ding. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi si ini, dalamnya ini, si air sama si betonnya ini. Caranya kita pergi ke pen bucket. Saya bakal mewarnai bagian betonnya dulu, memakai warna metal rough ini. Yep, diisi aja tetap bagian dalam juga. Oke, bagian bawahnya juga jangan lupa. Oke. Selanjutnya kita bakal mengisi si airnya ini. Nah, di sini kebetulan tadi di bagian materials ini ya, teman-teman. Tadi soalnya langsung kebuka bagian metalnya. Kita klik water, bebas mau yang mana. Saya pilih yang water dark dulu aja. Udah diwarnain aja semuanya. Sehingga dia seperti ini. Nah, kita boleh close dulu. Sama seperti AutoCAD, kita akan membuat dimensinya. Dimensinya di sini. Ini dari endpoint ke sini. Kita naikin. Sudah, di sini juga bagian bawah. Oke, sudah seperti ini. Lalu saya akan memberi warna. Memberi warna pada si tulisannya menjadi warna merah. Yang ini aja. Kita warnai warna merah. Oke, selanjutnya kita akan memberi penamaan karena ini dia drainase saluran terbuka. Kita bikin keterangan ya. Ini di bagian teks. Diklik di sini di endpoint. Oke, ntar kita geser dulu. Scroll shift. Lalu kita buat saluran terbuka. Oke, kita warnain merah hingga dia seperti ini. Oke, ini untuk tampak depan, tampak sampingnya seperti ini, tampak belakang, dan tampak dari atas. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lalu untuk save-nya, kita bisa pergi ke file, export, 2 dimensi grafik. Baik, dengan begitu sudah tersave. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.